Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang insya Allah penuh dengan keberkahan semuanya. Alhamdulillah, syukur nikmat pada pagi hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul kembali di majlis yang penuh berkah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada para pengurus yang telah kembali mengundang saya bersilaturahim di majlis ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari sama-sama kita awali dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan banyak hajat kita, banyak keinginan kita, mudah-mudahan dikabul, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah manfaat. Nggak lupa kita hadiahkan orang tua dan para guru-guru kita yang masih ada biar sehat, yang sudah pulang ke rahmatullah Allah limpahkan maghfirah, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya taman-taman syurga. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik, hari ini saya memilih sebuah tema tentang resolusi bulan Muharram. Jadi kita ini harus mensyiarkan pergantian tahun. Kita harus memaknai pergantian tahun di bulan Hijriyah. Tapi masih juga kita mengadakan tahun baru Masehi, nggak masalah. Karena memang kita kadang-kadang ingatnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli sampai dengan bulan Desember. Pergantian tahun dijadikan untuk kumpul keluarga, untuk bersilaturahim, gak ada masalah. Tapi jangan lupakan pergantian tahun di tahun-tahun atau bulan-bulan Hijriyah. Kira-kira kalau tambah tahun, ibu nambah umur, kurang umur? Kurang. Nambah angka iya, tapi pada hakikatnya berkurang jatah hidup kita. Makanya setiap pergantian tahun jadikan momentum ada perubahan, ada resolusi untuk menjadikan kehidupan kita ke depan lebih baik lagi. Saya ingin mengawali dari ungkapan Sayyidina Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pun juga Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dan berpesan, pokoknya jangan lupa setiap hari, setiap waktu kita introspeksi, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah. Karena kalau kita orang sering mengintrospeksi, kita orang yang suka dan sering bermuhasabah, maka nanti di akhirat gampang ditimbangannya, akan memudahkan kehidupan di akhirat. Jadi ibu kalau emang memungkinkan dan bahkan kita wajibkan setiap hari biar sering-sering muhasabah. Apa sih muhasabah? Ngitung. Apa yang dihitung? Umur, ya. Tapi supaya gampang, ini kan alhamdulillah banyak yang mencatat. Tujuan utama kita resolusi yaitu kita pertama-tama adalah introspeksi. Kita muhasabah. Apa yang dihitung, apa yang diintrospeksi, kembali hadis dari baginda Rasulullah SAW.
Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba yaumal qiyamah. Bu, kata Nabi nanti la tazulu qadama abdin, tidak bergerak kaki manusia, hatta yus'ala an arba, sebelum dia ditanya 4 perkara. Di mana? Di yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat, nanti di hari akhirat. Setelah alam dunia ada alam kubur. Ini kan ibu-ibu masih ada di alam dunia. Ada yang udah pernah masuk ke alam kubur? Ya. Udah ngukur-ngukur belum? Kita kalau ngomongin kuburan ngeri ya. Tapi kan itu sesuatu yang pasti akan kita datengin. Tapi mudah-mudahan semua sehat panjang umurnya. Datang dalam keadaan kita insya Allah husnul khatimah. Nah, kata Nabi, la tazulu qadama abdin hatta yus'alan arba yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat kaki kita nggak bisa melangkah, nggak bisa lanjutkan perjalanan sebelum ditanya 4 perkara. Nah, 4 perkara inilah yang ayo kita timbang-timbang. Ayo kita introspeksi. Momentum pergantian tahun nih, yang 4 harus ada resolusi, harus ada perubahan ke depan, harus lebih baik lagi. Yang pertama, apa yang bakal ditanya? Gambarannya gini Bu, ibu mau datang ke satu tujuan, ibu mau datang ke tujuan yang sebelah sana, cuma ada 4 pintu. Di setiap pintu ditanya dulu, kalau satu nggak lolos maka nggak bisa ke pintu yang berikutnya. Supaya kita menuju ke ujung. Apa itu ujungnya? Surga. Makanya 4-nya ini harus, pintunya harus kita lewatin dan dalam keadaan yang lolos. Lulus dalam screening, lulus lulus pertanyaan. Ya, lolos karena bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan. Tidak akan bergerak kaki manusia sebelum ditanya 4 perkara. Hal inilah yang harus kita introspeksi. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, umur. Ditanya nanti sama malaikat, wahai ibu-ibu orang Tangerang, kemarin waktu di dunia umurnya dihabisin buat ngapain aja? Kita nggak bisa berdusta, kita nggak bisa berbohong, kita akan katakan apa yang terjadi, apa yang dilakukan ketika di dunia. An umrihi fi ma'afnah, umurnya dipakai buat ngapain aja, buat kemana aja. Ini saya mau tanya, ibu di sini kira-kira ibu umurnya udah lebih dari 25 tahun belum? Apa 52 tahun? Kelihatan sih kayaknya sih 30 lah. Kelihatan ya, kelihatan. Bukan kenyataan. Karena kalau duduk begini tuh kelihatan kayak anak-anak santri. Anak-anak santri. Anak santri umurnya 20, 25. Ntar kalau bangun baru kelihatan. Oh, ini kayaknya udah banyak umurnya. Ya, 20. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, kira-kira banyakkan mana waktu atau umur yang sudah kita lewati atau usia yang akan kita datangi? Logikanya, anggaplah umur kita rata-rata 45. Oh kurang? Lebih lagi? 50. Kalau sudah, lebih juga? 52. Oh lebih lagi? 55. Berapa sih Bu umurnya? 60. Nggak kelihatan bener-bener ini. Nggak kelihatan 60, kelihatannya 59. Beda setahun. Ibu, ketika ibu menyadari umur udah 60, pasti yang ibu ingat adalah ya Allah, berapa tahun lagi kita akan menempuh umur berikutnya. Banyakan mana yang kita lalui atau banyakan mana yang akan kita datangi? Tentu banyakan yang sudah kita lalui. Umurnya Nabi Muhammad, umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Tapi sedikit yang di umur-umur di atas itu.
Ada yang 80, 90, alhamdulillah panjang umurnya. Bahkan ada yang sampai 100, tapi jarang, amat sangat jarang. Jadi umur umat Nabi Muhammad 60, 70. Kalau ibu udah lewat 60 udah banyak bonusnya. Tapi yang harus disadari bahwa sudah lebih banyak waktu yang terlewat daripada waktu yang akan kita temui, waktu yang akan kita lalui. Ini sisa umurnya nggak tahu berapa tahun lagi. Bu, kira-kira dapat nggak 10 tahun lagi? Amin. Dapat nggak 20 tahun lagi? Kalau umur ibu sekarang 60, dapat nggak 60 tahun lagi untuk hidup? Belum tentu. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, mungkin 25 tahun lagi, bahkan kita nggak tahu, sebab walikulli ummatin ajal. Setiap orang tuh ada waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, datang ajalnya, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin, nggak bisa negosiasi. Bu, bahkan malaikat Israel pun nggak tahu tugas ini umurnya berapa, dicabutnya kapan, umurnya meninggalnya kapan. Malaikat Israel, ibu tahu malaikat Israel? Malaikat Israel nggak kenal? Nggak kenal ya? Nggak usah kenalan ya. Tapi itu pasti malaikat Israel itu nggak tahu masing-masing orang itu wafatnya kapan. Ketika ada daun bertuliskan nama seseorang yang akan meninggal dunia 40 hari lagi, daun tersebut berguguran. Disitulah malaikat Israel menjalankan tugas. Dari mulai hari itu diintilin kemana-mana itu orang. Ini kira-kira ada yang dulu diintilin belum nih sama malaikat Israel? Nggak tahu. Tapi mudah-mudahan sehat panjang umur, amin. Kita nggak tahu kenapa al-mautu ya'ti baghtatan, mati datangnya tiba-tiba. Nah karena itu ayo kita muhasabah, kita introspeksi umur yang sudah lewat berlalu. Jangan ada penyesalan mulai hari ini ke depan. Hari-hari kita pergunakan umur kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal. Tuh. Umur yang udah lewat banyak banget, sisanya entah tinggal berapa puluh tahun lagi, entah berapa tahun lagi, entah berapa bulan lagi, kita nggak tahu. Kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, ujungnya berhasil, lulus karena kita husnul khatimah, maka jadikan setiap hari hidup kita hidup yang bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas, yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Lakukanlah setiap hari hal-hal yang bermanfaat, insya Allah. Timbang-timbang nih manfaat apa enggak, ada pahala apa enggak, Allah murka apa enggak, Allah senang apa enggak. Kalau senang, ini Allah senang, Allah ridho, jalankan. Allah nggak senang, tinggalkan. Gampang ngitungnya begitu. Mulai hari ini, hari-hari kita harus kita isi dengan hal-hal kebaikan. Umur bakal ditanya yang pertama. Yang kedua, wa anjasadihi fima ablah. Bu, badan kita nih yang udah Allah kasih sempurna, Allah kasih mata begini bentuknya, ada alisnya, ada bulu matanya, ada bulu matanya pendek, ada yang bulu matanya panjang, ada yang matanya belok, ada yang matanya kecil, hidung begini indahnya, bagus, lubang ke bawah. Musim hujan ibu nggak ada yang berani keluar kalau lubangnya ke atas. Indah penciptaannya Allah, dengan lisan yang Allah berikan indah menjadi pemanis wajah kita, telinga untuk mendengar dengan telinga, ada daun telinganya, tangan, kaki, semua Allah yang memberikan. Makanya kalau kita mau ngerubah, pikir-pikir dulu, nih yang ngasih Allah. Allah itu udah paling cakep pemberiannya, masa kita mau rubah? Ya, kalau untuk berhias silakan, untuk dirawat silakan, tapi jangan sampai merubah. Ini kan asli semua ya Bu ya. Ini kelihatan wajahnya asli semua nih. Wajahnya asli kelihatan, matanya asli, hidungnya asli, bibirnya asli, asli semua insya Allah. Yang kedua, anggota tubuh kita dipakai untuk apa? Allah memberikan ruh, Allah memberikan jasad. Jasad ini penggerak dari ruh.
Maka ketika Allah sudah memberikan anggota tubuh kita, maka pergunakanlah dengan yang baik-baik. Mata, jangan izinkan mata kita memandang yang bukan hak kita. Ya, makanya perempuan itu dianjurkan untuk menundukkan pandangan, menundukkan pandangan. Ya, jangan izinkan mata kita, mohon maaf, melihat hal-hal yang aneh-aneh. Jangan izinkan telinga kita dengar yang aneh-aneh. Teman kita lagi, mohon maaf ya, teman kita lagi ngobrol di pojokan. Kayaknya seru nih. Kita nggak diajak. Cuma ngomongnya seru gitu. Kelihatannya kayak lagi ada yang diomongin. Kayaknya lagi ngomongin orang gitu kayaknya. Ghibah. Kuping penasaran, nempel deket-deket. Zolim. Pengen ikutan kagak diajak, kesian. Justru kita harus memisahkan diri. Biarkan telinga kita sering-sering mendengar ayat-ayat Al-Quran. Biarkan telinga kita sering-sering mendengarkan nasihat. Biarkan telinga kita ini mendengarkan kalam-kalam suci, kemudian mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau ada orang, kalau misalkan mohon maaf terdengar udah mulai yang aneh-aneh, langsung tutup. Kenapa? Ini bakal diminta pertanggungjawabannya. Ustazah, kalau yang kemarin-kemarin hilaf gimana Ustazah? Insya Allah dimaaf kalau kita mohon ampun kepada Allah. Makanya kalau lagi wudhu, niatin kan doanya. Basuh wajah pada hakikatnya membasuh, menghilangkan semua dosa di wajah kita. Basuh telinga pada hakikatnya membersihkan dosa pada telinga kita. Cuma jangan wudhu jadi andelan. Maaf, maksudnya gini, udah dah, nih kayaknya nih pagi kayaknya dengerin orang dulu kali ini. Ntar ada sholat wudhu. Kalau ada waktu buat bertaubat. Oleh karena itu, anggota tubuh yang sudah Allah titipin sama kita, Allah udah kasih sama kita, dipakai buat apa? Jangan sampai tangan yang begitu sempurnanya Allah berikan kepada kita untuk mencelakai orang, mencuri, zalim, menghina orang, nulis sesuatu yang akhirnya penuh kezaliman. Nih, hati-hati, jempol bakal diminta pertanggungjawabannya. Emang bibirnya diem, sekarang dibalas, diganti sama Ibu tinggal lihat aja. Kalau ibu ngetiknya tenang, hati tenang, masih bagus tuh ketikannya. Assalamualaikum kak, nanya kabar. Bu apa kabar, nanya. Masih manis? Masih ada senyum-senyumnya, berarti ketikannya masih bagus. Cuma kalau ketikannya bibirnya ikut ngetik juga, itu berarti ada hawa nafsu. Jempolnya ngetik, bibirnya kesel. Kenapa? Ngebalas status temen, ngebalas WA grup dengan emosi, saling pancing memancing. Lisan memang diam, tapi jempol ini bergerak. Ini nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Apalagi sekarang Bu, zaman kirim-kirim berita-berita hoax, berita yang bohong. Kita jangan menjadi orang yang termasuk di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian berita yang belum tentu kebenarannya, fatabayyanu, tabayyun dulu. Jangan akhirnya kita menyebarkan berita kebohongan, akhirnya merugikan kita dan merugikan orang lain. Nah, jadi kita niatkan, apa anggota tubuh kita yang sudah Allah berikan nih, ini titipannya Allah. Maka yang pertama, jangan dirubah. Silahkan dirawat, tapi jangan dirubah. Rawat adalah bentuk rasa syukur kita. Kemudian bawa anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah. Akan ditanya tuh yang kedua, wa anjasadihi fima ablah. Badan, ayo buat ngapain aja tuh waktu di dunia. Ya, jadi kalau kita timbang-timbang, insya Allah, oh ya, setiap kita mau melakukan sesuatu, mikir dulu, ini nggak manfaat, ini kemudorotan, ini kesia-siaan, maka insya Allah itu yang akan menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah. Yang ketiga, yang akan ditanya nanti di hari kiamat, wa an ilmi ma amilabih. Ilmu yang kita pelajari sudah belum diamalkan. Nah, ini momentum kita jamaah sekalian. Kita suka ngaji, kita suka kajian, baik online maupun offline langsung, pasti ada yang dicatat. Itu pertanyaan saya, ada nggak amalan yang belum kita kerjakan?
Pasti ada. Kalau memang belum kita kerjakan, jadikan momentum kita ini masih ada di muka bumi, maka lakukan apa yang sudah menjadi perintahnya Allah. Ilmu yang sudah datang kepada kita, ilmu yang udah kita catat, yang udah kita tahu, udah belum kita amalkan. Tahu kok keutamaan sholat duha akan menambahkan rezeki, menambahkan berkah hidup, udah belum kita kerjakan sholat duhanya. Tapi duha cuma 2 ustazah, nggak apa-apa, asal jangan natu. Witir boleh, karena witir ganjil. Duha 2 terus ustazah, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, tapi kalau kemarin sudah istiqomah 2, naikin jadi 4. Naikin jadi 4. Yang penting istiqomah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Yang Allah cinta tuh amalan yang dikerjakan istiqomah rutin meskipun cuma sedikit. Orang yang sholat duha dalam hadis qudsi, ya bena Adam, kata Allah, wahai anak Adam, irka'li arba'a raka'atin min awwalin nahar. Ayo kasih, tunaikan untukku sholat sunnah 4 rakaat di awal siang. Sholat apa? Sholat duha. Kalau kau sholat duha 4 rakaat, kata Allah, wa akfika akhirahu, aku akan cukupkan semua kebutuhan-kebutuhanmu. Jadi kebutuhan kita dijamin sama Allah, dijaga sama Allah dengan sholat duha. Oh, kita tahu kalau sedekah bisa menolak bala. Kita tahu kalau sedekah bisa menambahkan rizki, menjaga rizki, menghidupkan hidup tambah berkah. Sudah belum kita sedekah? Ya, oleh karena itu kita niatkan bahwa yuk kita niatkan ilmu yang sudah kita tahu, ilmu yang sudah kita pelajari, kita amalkan, insya Allah. Ya, jadi seorang istri tahu kok taat sama suami itu adalah sebuah kewajiban. Cuma kadang-kadang lagi ngejalannya suka lupa. Ya, Bu, banyakan hilapnya ya. Tahu kok bakti sama suami adalah wajib. Cuma kadang-kadang kalau suami nyuruh ke sono, kita ke sini. Suami nyuruh ke sini, kita ke situ. Itu kadang-kadang suka khilaf di situnya. Nah, oleh karena itu ilmu yang sudah sampai kepada kita, satu, sudah belum kita amalkan, karena nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Yang kedua, ilmu yang sudah ada, sudah pernah belum kita bagi sama saudara, sudah belum kita bagi sama keluarga, kita share. Makanya kalau ada orang mau share di media sosial, silahkan, itu bentuk dakwah juga. Dakwah itu nggak harus megang mikrofon kemudian di atas mimbar, tapi yang namanya berdakwah, apa sih dakwah? Ngajak kepada kebaikan. Ada kegiatan, ibu tulis 1, 2, 3, ada ilmunya, di share, dimanfaatkan oleh orang lain, itu manfaat. Sudah belum kalau ada orang tanya, kita jawab dengan sebenar-benarnya, karena nggak boleh nyembunyiin ilmu. Bu, ada yang nanya sama ibu, nih besok bulan Muharram amalannya apaan sih? Saya udah 2 bulan kagak ngaji, kira-kira bulan Muharram amalannya apa? Ibu jawab kalau memang ibu tahu. Jangan ibu tahu tapi ibu bilang, deh. Biar pada melek yang di belakang. Makanya ngaji, udah 2 bulan gak ngaji dan gak dapat ilmu. Nah, khawatirnya uljima yaumal qiyamah bili jamin minar. Orang yang suka nyembunyiin ilmu akan nanti dibelenggu dengan belenggunya api neraka. Naudzubillah. Ilmu yang kita ada itu pada hakikatnya bukan hanya punya kita sendiri, tapi ayo ajak keluarga, ajak saudara, ajak teman, ajak kawan, share agar ilmu kita lebih bermanfaat. Nah, ilmu. Jadi mulai hari ini kebet lagi, buka-buka lagi, oh iya ya, tahajud udah mulai tinggalan, kerjain lagi. Oh iya, duha kadang dikerjain, kadang enggak, kerjain lagi. Mau tidur belum sempet witir, kadang-kadang bablas ngantuk, udah pengen cepet-cepet tidur, paksain untuk dikerjakan lagi. Ya, paling tidak kita meningkatkan, menjalankan ilmu yang sudah kita pelajari. Itu yang ketiga yang ditanya. Yang terakhir, yang keempat, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqa. Yang bakal ditanya nanti di hari kiamat, harta. Dari mana sumbernya, kemana dikeluarinnya. Jadi biar kita banyak introspeksi, biar kita bisa hati-hati, jangan pernah izinkan ada harta yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Bilang sama suami, bang pokoknya nggak apa-apa bang, abang bawa duit banyak yang penting halal.
Yang penting abang bawa yang banyak, yang penting itu mah enak. Bang, yang penting halal. Dikit banyak relatif, yang penting halal. Sebab apa? Kalau bawa halal ke dalam kehidupan rumah tangga, harta halal dibawa ke dalam tubuh kita, itu yang bawa berkah. Sedikit yang haram, dia ngambil hartanya orang, dia zolim kepada orang, itu bisa membakar harta yang lain. Naudzubillah. Jadi boleh ibu hitung-hitung, oh iya ya, minggu kemarin belum bayar utang di sono. Oh iya, kemarin ada urusan sama yang di sebelah sana. Oh iya ya, nah, itu dihitung-hitung, meskipun cuma sedikit, meskipun cuma sepeser, maka harus kita kembalikan. Kenapa? Jangan biarkan, jangan izinkan badan kita kemasukan harta yang haram. Dari mana? Nah, lihat kerjaan kita, lihat kerjaan suami, di mana sumbernya. Ya, kenapa? Karena Bu, selama ada barang haram dalam tubuh kita, doa kita ditolak, ibadah kita ditolak. Lalu apa yang mau kita persembahkan kepada Allah kalau amal ibadah kita ditolak? Naudzubillah, sebab ada yang haram dalam tubuh kita. Penting. Min aina iktasabah, dari mana tuh sumber duitnya? Wa fima anfaqo, kemana dikeluarkannya. Nah, tinggal kita introspeksi, kita muhasabah, kita hitung-hitung. Iya ya, harta yang kemarin alhamdulillah ada banyak, udah belum zakatnya dikeluarin. Harus paham ilmu zakat, di mana orang muslim muslimah berkewajiban membayar zakat mal selama sudah masuk waktu 1 tahun, dan juga sudah masuk batasan minimalnya ya, 80 gram. Bu, sekarang emas berapa segram? Berapa? 1,7, 1,4, 1,7. Tapi sempat 2 juta ya Bu ya, sekarang turun lagi. Jadi hitungannya adalah ketika kita punya uang simpanan 1 tahun tidak berkurang, yaitu senilai 80 gram emas, berarti 80 gram dikali 1.700.000 berapa tuh? Banyak apa dikit? 80 gram kali 1,7. Kalau 80 kali 2 juta aja berarti 8 kali segitu deh pokoknya ya. Kalau kita punya uang senilai 80 gram tersimpan selama 1 tahun, wajib mengeluarkan zakat mal 2,5%, cuma 2,5%, dan itu untuk membersihkan harta kita. Jadi jamaah sekalian, harta ini punya kita selama di dunia, tapi ketika meninggal dunia maka harta itu akan kembali kepada Allah, milik ahli waris. Diatur dalam Al-Quran. Aturannya bukan aturan kita lagi. Kita bilang sama anak-anak kita, kalau emak meninggal dunia pokoknya anak laki perempuan bagi rata, kata emaknya. Ketika meninggal dunia belum dibagi, maka harta yang ditinggal bukan pengaturan emaknya lagi, tapi pengaturannya Allah. Ada dalam Al-Quran, lidzakari mithlu hazzil unsayain, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ada nggak perempuan yang suka komplain, ih abang curang dapat 2, masa saya dapat 1? Banyak. Kenapa? Karena itu masalah harta itu jadi rebutan. Berapa banyak orang di luar sana, orang tuanya meninggal dunia setahun, 2 tahun, 3 tahun masih ribut anak-anaknya. Kenapa? Karena urusan waris. Makanya dalam Al-Quran yang sangat jelas pengaturan adalah pengaturan waris. Masya Allah ya. Balik lagi Bu, harta yang kita punya adalah harta yang sebenar-benar kita punya, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan. Mumpung masih hidup di muka bumi, yuk keluarin harta untuk disedekahkan. Bu, sehat? Masih pada melek? Alhamdulillah. Kaki udah diputer? Iya, saya liatin tadi, udah belonjor lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Udah enak aja dah dilonjorin, oke, nyender oke. Yang penting bisa menyimak. Orang yang sudah berada di alam kubur itu pengen dibangkitkan, cuma pengen sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa.
Ya Allah, kalau saja umurku bisa ditunda sesaat, aku pengen sedekah. Kenapa? Karena dia tahu ternyata sedekah yang dia keluarkan ketika di dunia, harta itu, sedekah itu berubah wujud menjadi teman dia di alam kubur. Ya Allah, sedekah saya dikit, kurang teman saya di alam kubur. Makanya pengen dibangkitkan lagi, cuma pengen sedekah agar kelak nanti dia masuk ke dalam kubur, dia punya teman banyak, dia punya kuburan luas, kuburannya bercahaya, kuburannya taman-taman syurga. Masya Allah. Kita hisap, kita introspeksi, sudah berapa murah kita menjadi seorang hambanya Allah. Dari mana duit yang kita dapat? Jangan pernah berani zolim kepada orang lain. Dan urusan utang ini urusan uang, utang uang semua dibawa mati. Jadi Nah, ini yang keempat. Akan ditanya, dari mana hartamu dan kemana kau keluarkannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, muhasabahlah pada 4 titik tersebut. Karena kenapa? Bu, nggak terasa waktu cepat berlalu. Perasaan belum lama, Jumat kemarin, Senin kemarin, Selasa, Kamis kemarin, sekarang udah Kamis lagi. Nggak terasa, belum lama kayaknya umur ibu 17 tahun, kok sekarang udah 70. Ini diantara tanda-tanda akhir zaman. Waktu begitu cepat, waktu begitu singkat. Ya, alhamdulillah kita punya majelis untuk diingatkan berbagai macam kegiatan-kegiatan positif agar kita tidak lengah. Satu masa kita kembali kepada Allah, kita menjadi orang yang beruntung karena kita sering untuk bermuhasabah. Amin ya rabbal. Oleh karena itu jamaah sekalian, kesimpulannya, tingkatkanlah kualitas ibadah. Baik ibadah kepada Allah maupun ibadah kepada manusia. Ibadah kepada Allah 3 hal, ibadah kepada manusia 3 hal, yang ini harus menjadi resolusi 1447 Hijriah. Apa hubungan kepada Allah? 1 yaitu sholat fardu. Nggak berani tinggal, saya yakin semua nggak ada yang berani tinggal sholat fardu. Cuma bagaimana kualitas, bagaimana bobot pelaksanaan sholat fardunya. Kalau kemarin kadang-kadang sholatnya dientar-entarin, baru jam 1, ntar deh, baru jam 2, ntar dulu deh, baru setengah 3, naudzubillah. Ya, kenapa? Karena kalau kita udah menunda separuh waktu sholat, itu biasanya tuh setan tuh gampang masuk mengganggu kita. Tar aja. Akhirnya ujung kita sholatnya, naudzubillah. Padahal perkara yang pertama nanti ditanya di hari kiamat perkara sholat. Kalau misalkan urusan kita masih berantakan, coba perbaiki. Coba kita lihat, jangan-jangan emang sholat kita dientar-entarin. Kenapa urusan kita belum datang? Masalah kita belum datang, jalan keluarnya karena bisa jadi sebab kita menomorduakan urusan sholat. Resolusi yang pertama 1447 Hijriah, mulai dari hari ini niatin jangan tinggal sholat, karena kalau tinggal sholat maka kita meninggalkan Allah. Dan jangan tunda-tunda panggilan Allah sholat. Kalau kita menunda-nunda urusan kita kepada Allah dengan sholat, Allah pun akan menunda-nunda urusan kita. Ya, pengen urusan lancar, pengen urusan bagus, pengen semuanya baik, maka sholat dilaksanakan sebaik-baiknya. Saya tahu ibu nggak berani tinggalin sholat, cuma bagaimana kualitas pakaiannya, bacaannya, gerakannya, semuanya kita niat untuk kita sempurnakan, insya Allah. Yang kedua, yuk sama-sama kita meresolusi tahun ini, tahun depan harus lebih baik, lebih banyak lagi sholat sunnahnya. Kenapa? Karena sholat sunnah ini bisa menambal ketidaksempurnaan sholat fardu. Ibu ninggalin sholat fardu kudu dikodok, harus diganti. Tapi kalau ada sholat fardu yang tidak sempurna pelaksanaannya, maka akan diambil dari tabungan sholat sunnah. Kalau nggak punya tabungan sholat sunnah, mau gantinya, mau nambelnya pakai apa? Sementara sholat adalah hubungan pertama kita sama Allah. Sholat kan tiang agama. Perbanyak sholat sunnah. Dari mulai bangun tidur, niatin sholat tahajud meskipun 2 rakaat. Sekarang subuh jam berapa, Bu? Hampir 4.40. Ibu, hampir 5 kurang ya. Ibu bangun jam jam 4.40, ibu bangun jam 4.15, setengah jam menuju subuh, masih bisa sholat.
15 menit masih ada waktu menuju subuh, masih bisa ngerjain 2 rakaat sholat. Udah mulai sekarang Bu, resolusi kita jangan tinggalin sholat tahajud meskipun cuma 2 rakaat. Kenapa? Kita banyak dosa, pengampunan kita di situ. Kita banyak hajat, qabulnya di situ. Waktu terbuang sia-sia kemarin biar tambah dekat sama Allah, di situ waktu kualitasnya. Orang lagi pada tidur, kita sholat, kita bersama dengan Allah. Makanya sallu bil laili wan nasuniyam. Amalan yang istimewa, sallu bil laili, salat malam, wan nasuniyam. Orang lagi pada tidur. Orang tidur kita bangun 2 rakaat. Nah, itu tuh istimewa. Udah istiqomah kemarin, tingkatin lagi dan dijaga. Amin ya robbal. Kalau lagi haid gimana Ustazah? Ibu masih pada haid? Mak masih haid, Mak? Hah? Masih ya? Masih Ustazah, udah diambang-ambang abis ya. Kalau lagi haid, maka sempatkan ketika terbangun terjaga jam 2, jam 3, sempatkan lisan kita melafadzkan asma Allah. Bisa kita membaca istighfar bangun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Abis itu tidur lagi, nggak apa-apa. Yang penting tengah malam hidupkan waktu kita bersama dengan Allah. Pertama-tama buat berat, paksain dulu, ntar lama-lama jadi kebiasaan. Tapi udah kita niatin bahwa yang kedua hubungan kepada Allah adalah sholat sunnah. Tahajud yuk kita niatin, jangan pakai enggak. Memang sunnah dikerjakan pahala, tinggal nggak dosa, cuma kita niatin. Kenapa? Kita butuh tahajud. Allah akan angkat derajat orang yang istiqomah dalam melaksanakan sholat malam. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian fajar, sholat subuh sebelum azan berkumandang, sebelum subuh kerjain 2 rakaat sholat qobliyah. Kenapa? Karena khairun minad dunya wa ma fiha. Qobliyah subuh lebih besar keutamaannya, lebih besar pahalanya daripada dunia dan seisinya. Jadi orang kalau yang sempat sholat sunnah qobliyah 2 rakaat, dia orang terkaya di dunia hari itu. Kerjain. Tapi kalau ibu bangunnya kesiangan nih, jangan, susah nanti. Jadi kita niatin mulai bangun jam 3. Jam 3 ya Ustazah, 3:30 masih cakep. 3:30 bangun, 3:30 Ustazah. Jam 4 masih boleh. Ibu bangun jam 4, bersih-bersih, berwudu, sholat dapat 4 rakaat. Banyakin doa, pengen anak soleh-soleha, pengen suami soleh, pengen harta berkah, pengen bahagia. Semua minta sama Allah. Karena sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Allah akan lihat siapa hamba yang berdoa, pasti akan dikasih. Nah, sholat qobliyah subuh. Habis sholat fardu, niatin nanti sholat duha. Silakan yang mengerjakan di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu, selama masih waktunya sholat duha silahkan. Kemudian kerjakan lagi rawatib qobliyah dan ba'diyah sebagai pengantar, pendamping dari sholat fardu kita. Jangan lupa nanti mau tidur sempetin sholat witir, penutup hari. Sholat adalah hubungan kita kepada Allah. Maka perbaiki resolusi kita tahun ini, perbaiki hubungan kita kepada Allah dari sholat fardu dan juga sholat sunnah. Kadang-kadang berat kalau di awal, tapi harus dipaksakan, insya Allah enak hati kita. Yang ketiga, resolusi 1447 Hijriah, mulai hari ini niatin Quran bisa sempat kita baca setiap hari. Kalau bisa one day one juz cakep. Kalaupun nggak bisa, niatin 1 hari ada ayat-ayat Quran yang kita baca Bu. Dapetin setengah juz 5 lembar, alhamdulillah. Nggak bisa 3 lembar, alhamdulillah. Nggak bisa cuma selembar, alhamdulillah. Nggak dapat selembar Ustazah 5 ayat aja deh kalau gitu. Bukankah kita ingin memperbaiki ke depan lebih baik lagi? Maka jangan sia-siakan waktu. Maka perbanyaklah kita membaca Al-Quran Bu. Bahkan kata Nabi gini, apabila ada orang yang hari-harinya membaca Quran, dia sampai lupa berdoa kepada Allah, maka tanpa dia berdoa kehidupannya akan diberikan kebaikan yang terbaik dari Allah. Sebab apa? Ahlul Quran, ahlullah. Orang yang suka baca Quran, dia keluarganya Allah. Makna keluarga jangan dimaknai oh jadi family dong, bukan. Namanya keluarga diutamakan oleh Allah. Jadi makanya udah kita niatin, ya Allah Bu, Quran itu kan hubungan kita sama Allah.
Kita kalau lagi baca Quran, lagi ngomong dialog sama Allah. Ini kalau hari ini kok kayaknya susah banget baca Quran, introspeksi. Kenapa? Bukan kita nggak mau baca Quran, sebab Quran nggak pengen dibaca sama kita. Naudzubillah. Ya, justru Quran ini yang akan menyelamatkan kita. Syafi'an li ashabih, dia akan memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya. Ya, nah jadi 3 resolusi yang harus kita kerjakan: sholat fardu kualitasnya, sholat sunnah kuantitasnya, jumlahnya, dan Al-Quran harus kita khatamkan insya Allah, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian resolusi 1447 Hijriah harus peningkatan, yaitu ibadah kita, hubungan kepada manusia. 3 juga. Yang pertama yaitu perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Ya, maksudnya gimana? Kan kita punya orang tua, kita punya mertua, kita punya saudara, kita punya kerabat. Ayo perbaiki. Kenapa? Karena kalau urusan sama manusia belum beres di dunia, ntar repot di akhirat. Ketika kita menyakiti hati orang lain, belum bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka khawatirnya nanti di hari akhirat ketika kita mau masuk ke dalam surga, kita pengen mendapatkan amalan, pahala dari amalan kita, dicegat, ditahan sama orang tersebut. Tunggu, urusan saya sama dia belum selesai di dunia. Saya mau nuntut di akhirat. Harta saya mau nuntut. Saya disakitin sama dia di dunia, saya mau nuntut di sini. Cuma nggak bisa dibalas dengan selain amalan. Di akhirat kita cuma punya amalan. Semakin banyak kita zalim sama orang, semakin habis amalan kita. Naudzubillah. Mumpung masih hidup di muka bumi, ajal belum sampai, yuk perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Rapiin. Dengan cara apa? Cara yang kedua adalah saling memaafkan. Ya, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Kata Allah, jadilah orang yang pemaaf. Kalau emang dia salah, boleh kita kasih tahu mana salahnya. Kalau emang dia masih benci kita, dia masih zolim sama kita, istilahnya toksik. Ya, ibu ngeh nggak toksik? Tahu nggak toksik? Itu bahasa sekarang gitu ya. Kalau misalnya udah saya baikin ustazah, udah saya minta maaf, tapi dia masih diemin saya, wa'arid anil jahilin, ya udah, boleh kita jaga jarak. Boleh kita perpaling. Kenapa? Karena kita pun juga harus hidup, kita harus melanjutkan hidup kita dengan penuh kebahagiaan. Ya, saling memaafkan. Dan yang terakhir, tentunya bukan hanya kita saling memaafkan, bukan saja kita memperbaiki hubungan kepada internal kita, tapi tentu jalinlah senantiasa tali silaturahim. Silaturahim banyak caranya. Ada yang muwajjahah, kayak gini nih, ini muwajjahah nih, langsung tatap muka. Bisa bermusafahah, berjabat tangan. Ya, atau silaturahimnya sekarang via online, karena jarak jauh maka kita hanya lewat online, itu pun juga silaturahim. Ada lagi silaturahim yang sempurna, bukan hanya bermuwajjahah, bukan hanya bermusafahah, tapi ada saling bertahaddu, tahabbu, saling beri dan memberi. Ketika saling memberi, maka kelak akan menimbulkan rasa cinta. Bu, tingkatkan hubungan kepada manusia. Bisa jadi hubungan kita ini, urusan rezeki kita masih macet, urusan kita masih terhambat, solusi belum ditemui masalahnya, ada jalan keluarnya. Bisa jadi sebab kita masih punya masalah kepada sesama manusia. Mudah-mudahan udah 1447 Hijriah, jangan ada ghil, jangan ada marah, dendam, iri, dengki dalam hati kita. Salinglah memaafkan, insya Allah kehidupan kita jauh lebih baik lagi, amin ya rabbal. Dan dibalut semuanya dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat bernama Abi Dzar. Ya, apa yang disampaikan doanya sering ibu baca, itu baca doanya habis sholat fardu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ibu doa itu dapat 3. Yang pertama, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah berikanlah kepada aku agar aku ingat kepadamu, supaya ini kapanpun dimanapun aku selalu ingat kepadamu ya Rabb. Ingat kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, dan izinkanlah dan berikanlah aku ini gampang bersyukur atas semua yang kau berikan.
Wa ala ta'atika, dan izinkanlah dan berikanlah kepada aku gampang taat kepadamu. Ini kan 3 yang istimewa. Pertama, ingat Allah. Kedua, banyak syukur. Yang ketiga, taat ibadah. Nah, jadi kita minta selalu terjaga sambil introspeksi, insya Allah kehidupan ke depan jauh lebih baik lagi, maka kita akan menjadi orang yang paling beruntung. Amin ya rabbal. Insya Allah, Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan badan kita, dan kelak Allah berikan kebahagiaan di dunia wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, itu sedikit paparan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, izin saya juga ada pertanyaan? Boleh. Saya boleh satu pertanyaan ya, karena saya habis ini mau lanjut lari. Saya ada acara di daerah Pasar Minggu, jadi saya ingin mengunjunginya juga. Ya silakan kalau ada mau ditanya. Ya sambil nanti ada kotak infak yang diedarkan, silahkan untuk infak untuk operasional kajian Majelis Taklim Fatihah Husnah ya. Baik. Rame, jadi Ustaz Jajang nunjuk siapa? Iya. Oke, bismillah. 2, nanti saya akan jawab secara singkat ya. 1 di sini, 3 deh. 1 di sini yang yang mana nih? Yang hijau sama yang di sebelah biru. Maaf ya. Yang biru, yang hijau. Ya, insya Allah. Bismillah saya bisa jawab cepat. Pertanyaannya 1 aja kali ya Ustazah ya. Jangan Iya. panjang-panjang, Iya. 1 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 sebenarnya 1 aja. pertanyaannya. Tapi singkat nggak apa-apa. DM deh, aja biar DM. nggak penasaran. Iya. 1, jika kita punya harta seperti emas, apakah dijakatinnya setiap tahunkah Iya. atau cukup 1 kali? Baik. Yang kedua, penasaran. Singkat. Harta emas, apakah dizakatkannya tiap tahun atau sekali seumur hidup? Gini, jamaah sekalian, zakat mal wajib dilakukan apabila 1 sudah masuk nisab. Apa nisab? Hitungan. Berapa hitungannya? 80 gram emas. Tapi ada syarat kedua, yaitu haul. Apa itu haul? Ketika sudah masa tempo 1 tahun. Jadi pada hakikatnya zakat mal itu dikeluarkan apabila sudah masuk batas minimal dan umurnya 1 tahun. Misalnya masuk Muharram. Ini Muharram kebetulan kita punya emas, punya duit, punya simpen. Nah nanti hitung nih, hitung uang kita, hitung emas kita dan sebagainya. Digabung semua. Oh iya, sudah lewat dari masa nisab. Ya, kemudian hitung Muharram tahun berikutnya, masih ada tersimpan uang minimal, maka 2,5%. Dihitung lagi tahun berikutnya 2,5%. Jadi pada hakikatnya zakat mal ada setiap tahun kalau ada batas minimal tersimpan dan juga sudah setahun. Jadi bukan sekali seumur hidup. Jadi ketika sudah masuk batas minimal perhitungan dan juga sudah setahun. Kalau uangnya banyak, setiap tahun dia wajib zakat mal. Dan ngomongin emas jamaah sekalian, emas yang dihitung adalah emas yang disimpan. Yang dipakai tidak perlu dihitung. Jadi kalau ibu pakai cincin, pakai gelang, ada cincin 3, yang ini pakai, yang buat kawin, buat kondangan yang itu, buat acara besok yang itu nggak usah dihitung. Yang dihitung hanya yang disimpan. Logam mulia nggak dipakai, hitung. Ada emas 1 set emang nggak dipakai selama setahun itu, hitung. Walaupun nggak bertambah, karena dia hitungannya setiap tahun. Jadi tahun ini ke tahun depan masih ada 2,5%. Dari mulai ini ke tahun berikutnya masih emas yang itu, hitungannya masih masuk nisab 2,5%. Ya, wallahu alam. Ya, silakan. Yang tengah, Ibu. Yang kedua, siapa tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustazah mau tanya, orang kencang ya? Ya, silakan. Gimana kalau orang itu sama kita kan nggak tanya, nggak teguran nih? Nggak teguran. Ya.
sedangkan dia itu sakit. Nah, terus dia punya dendam gitu loh, sedangkan kita mau minta maaf sama dia, mau jenguk tapi dia nggak mau. Gimana tuh Bu Ustazah menyikapinya? Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, ada orang sakit, kita punya salah sama dia, supaya dia lepas hati sama kita harus bagaimana? Yang pertama, momentum dia sakit tengokin. Ya, tengokin aja. Jangan pikir deh, yang penting jangan pikir dia punya masalah apa, kenapa, udah kita datengin, kita tengokin, bebawaan. Sambil lisan kita mengatakan, "Pok, maafin saya ya Pok, kemarin saya punya salah. Maafin ya Pok, kalau kemarin saya begini. Kenapa? Karena kita tahu kita yang salah. Kalau memang dia udah nggak bisa ngomong, kalau memang lisannya tidak bisa berucap, paling tidak dia bisa mendengar dan hatinya bisa melepaskan maaf buat kita. Karena yang Allah lihat bukan lisan, tapi hatinya. Tapi kan kita nggak tahu Ustazah, dia udah maafin apa belum. Tugas kita minta maaf kalau salah, tugas kita maafin kalau dia salah. Jadi tugasnya kalau kita salah kita minta maaf, kalau orang salah kita maafin. Urusan kita minta maaf dia belum memaafkan, itu urusan dia kepada Allah. Karena hati ini yang paling penting. Beresin sesama manusia. Sekali lagi, kita salah jangan sungkan minta maaf, orang salah jangan pelit untuk memaafkan, maka insya Allah aman. Kita mendapatkan kebaikan dari Allah insya Allah ya. Baik, yang penting hati. Ya, satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kita ini risalah, kalau ada tetangga kita yang memelihara hewan, Ustazah, memelihara hewan sesama muslim ya, tetangga sesama muslim memelihara hewan dan hewannya itu dilepaskan, sehingga membuang kotoran di rumah tetangga yang lain. Tetangga kita kan bukan hanya muslim aja, ada yang non muslim, sehingga membuat tetangga-tetangga itu bergunjing gitu. Apa hukumnya? Untuk menegur, kita sudah menegur berkali-kali, tapi dihiraukan, tetap aja seperti itu. Baik. Hukumnya apa? Makasih. Baik, jamaah sekalian, segala sesuatu yang menjadi milik kita, yang menjadi kepunyaan kita, kalau bisa membahayakan orang lain, menzolimi orang lain, maka kita berdosa. Ya, jangan membahayakan orang lain. Maksudnya gimana? Kalau kita punya binatang peliharaan, maka sudah selayaknya kita jaga sebaik-baiknya, jangan sampai zolim kepada tetangga, zolim kepada orang lain sehingga membuang kotoran di sana. Kita berkewajiban, boleh kita sebagai tetangga boleh amar ma'ruf nahi munkar. Kak, Bu, Pak, itu binatangmu itu sudah mengotori rumah yang lain, tolong dibersihkan, tolong dirapikan, begini. Terus nahi munkar, mencegah kepada kemungkaran pun juga mengajak kepada kebaikan. Kenapa? Itu berdakwah juga. Dan tetangga harusnya bersyukur dan minta maaf. Kenapa? Supaya dia berhenti melakukan sebuah kezoliman. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali masih juga melakukan sebuah kezoliman, maka bukan kita yang berdosa, tapi dialah yang berdosa. Maukah kita melakukan kezoliman setiap hari? Nggak mau. Oleh karena itu sudah boleh kita meningkatkan teguran kepada Pak RW misalnya, kepada Pak RT misalnya, tapi tetap mendahulukan musyawarah. Ini ada binatang, harusnya bisa diatur di halaman belakang atau dikurung. Kenapa? Karena kalau dilepas udah berkali-kali ngotorin orang lain, ngotorin rumah orang lain, dan itu zolim, dosa. Jadi boleh kita menyampaikan masukan pun lewat Pak RT, Pak RW. Kenapa? Kita punya hak atas rumah kita, kita punya hak. Pun tetangga harusnya sekali lagi kalau dia diberikan nasihat, diberikan masukan, harusnya bersyukur. Kenapa? Yang dilakukan adalah sebuah kezoliman. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian, alhamdulillah 10:15. Agak cepat memang saya menuntaskan kajian, tapi insya Allah kita akan bertemu di kajian berikutnya. Karena saya tadinya saya mau ke sana dulu Bu, cuma karena takut di sininya kesiangan, agak macet jalannya, jadi saya kesini dulu. Alhamdulillah di sini juga jamaahnya udah pada siap semuanya, dan mohon ridho, mohon maaf, apa namanya ya, biasanya kita foto-foto biasanya lebih panjang lagi. Nanti kita foto sekali ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahsani ahlil khair dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhir dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.